Halo, baik, perkenalkan, nama saya Grensi Panyaponda dari kelas 2A. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari buku pengantar manajemen, yaitu di bab 5 manajemen strategi. Dalam bab ini disajikan beberapa materi. Yang pertama, hierarki manajemen strategi. Yang kedua, proses manajemen strategi. Yang ketiga, hubungan misi dan tujuan. Yang keempat, tujuan organisasi. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan. Yang keenam, jenis-jenis tujuan organisasi. Dan yang ketujuh terakhir, manajemen berdasarkan tujuan. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu hierarki manajemen strategi. Hierarki jenjang pengambilan keputusan dalam suatu perumusan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Pada puncak hierarki terletak tingkat korporasi, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang kadang-kadang disebut sebagai unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit yang disingkat SBU. Strategi korporasi pada dasarnya berkaitan dengan logika atau rasionalitas yang terdapat pada korporasi, yang termasuk dalam tingkat korporasi ini adalah dewan direksi dan eksekutif kepala, chief eksekutif, serta pejabat administrasi. Ada 3 pertanyaan mendasar yang harus ditujukan pada tingkat strategi ini, yaitu 1. Di mana seharusnya kita bersaing, pasar yang mana, dan segmen mana dalam pasar-pasar tersebut yang harus difokuskan. Yang kedua, produk apa yang seharusnya dipersaingkan. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan keunggulan kompetitif yang berdaya tahan di pasar yang telah dipilih. Yang kedua, materi kedua, itu proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi biasanya terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis lingkungan, kedua penetapan misi dan tujuan, yang ketiga tujuan perumusan strategi, yang keempat pilihan dan penerapan strategi, dan yang kelima evaluasi atau pengendalian strategi. Masing-masing bagian dalam proses manajemen strategi memiliki ketergantungan satu sama lain. Materi ketiga yaitu hubungan misi dan tujuan. Walaupun memiliki arti yang berbeda, misi dan tujuan pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Materi keempat, tujuan organisasi. Pemahaman tentang tujuan organisasi sangat beraneka ragam. Hal itu disebabkan adanya latar belakang dan cara pandang yang berbeda-beda. William F. Gluck memberikan definisi bahwa tujuan adalah hasil akhir yang dicari atau dicapai organisasi dengan kemampuan dan aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan Philip Kotler dan Paul N. Bloom memahami tujuan sebagai suatu sasaran organisasi yang dibuat khusus sehubungan dengan besarnya waktu dan siapa yang bertanggung jawab. Pengertian yang sama juga diberikan oleh Sukanto Reksohardi Projo. Tujuan diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai serta diinginkan untuk dicapai. Yang materi yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan. Dalam menetapkan suatu tujuan, perlu dipertimbangkan faktor-faktor internal maupun yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, tujuan perusahaan sebelumnya. Dalam menentukan tujuan organisasi pada masa yang akan datang, faktor keberhasilan dari tujuan-tujuan sebelumnya perlu dipertimbangkan. Yang kedua, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Semakin besar sumber ekonomi yang dimiliki oleh organisasi, akan semakin bebas organisasi atau perusahaan tersebut untuk menentukan tujuannya dibandingkan dengan perusahaan kecil yang banyak bergantung pada kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga, sistem penilaian dari eksekutif puncak. Salah satu dari kesulitan dalam menentukan arah bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam memahami dampak perubahan dalam strategi bisnis terhadap nilai-nilai dasar manajemen puncak dan memahami hubungan baru dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, kekuatan dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah pemegang saham, peraturan pemerintah, pesaing, pemasok atau supplier, organisasi karyawan, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis tujuan organisasi. Ada beberapa tujuan yang biasanya menjadi pedoman arah dari hampir semua organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis tujuan yang dimaksud bisa berupa finansial ataupun sosial. Yang pertama yaitu profitabilitas, kemampuan semua organisasi atau perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. Yang kedua, produktivitas. Para manajer terus-menerus berusaha meningkatkan produktivitas sistem mereka. Yang ketiga, posisi
saing. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah dominasi relatif di pasar. Yang keempat, pengembangan karyawan. Para manajer yakin bahwa produktivitas terkait dengan loyalitas karyawan dan dengan perhatian manajemen terhadap kesejahteraan karyawan. Yang kelima, kepemimpinan teknologi. Organisasi harus memutuskan apakah akan memimpin atau mengikuti pasar. Yang terakhir, 6, tanggung jawab sosial. Organisasi menjadi tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir, manajemen berdasarkan tujuan, yaitu MBO. Manajemen by Objective merupakan metode penetapan tujuan secara partisipasif yang pertama kali dipopulerkan oleh Peter Drucker melalui bukunya The Practice of Management tahun 1954. MBO merupakan metode formal atau semi-formal yang dimulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan, dan kemudian diteruskan dengan evaluasi. Tujuan utama MBO adalah mendorong partisipasi bawahan dan memperjelas dan serta mengkomunikasikan tujuan serta hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada hakikatnya MBO menekankan pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan efektif. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.